Halo rekan-rekan financial investor. Kali ini saya akan membahas emiten yang berurusan dengan kehidupan umat manusia atau yang berhubungan dengan rasa lapar, yaitu Java Confit Indonesia dengan kode saham JAVA. Oke, mari kita langsung saja membahas satu persatu fundamentalnya, termasuk berapa sebenarnya harga wajar saham JAVA saat ini, yang pastinya saat ini sudah murah dan layak untuk Anda koleksi. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan tak lupa saya mau ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Nah, kita update dulu untuk kinerjanya kuartal ketiga tahun 2021. Ini adalah laporan keuangan yang terakhir yang bisa saya dapatkan, dan saya juga masih menantikan laporan keuangan kuartal keempat tahun 2021. Pada kuartal ketiga tahun 2021, JAVA memperoleh penjualan sebesar 32 triliun. Jumlah ini naik 23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 26 triliun. Jika kita breakdown penjualannya, kita perhatikan di sini, lini usaha peternakan komersial berkontribusi terhadap total penjualan sebesar 38%. Jadi sejauh ini peternakan komersial adalah lini usaha yang paling besar, yang paling banyak menyumbang penghasilan untuk JAVA. Di posisi kedua ada pakan ternak, kontribusinya sebesar 29%. Di posisi ketiga ada produk konsumen 14%, lalu budidaya perairan 8%, pembibitan unggas 6%, dan juga perdagangan 5%. Pada kuartal ketiga tahun 2021, JAVA memperoleh laba bersih sebesar 1,5 triliun. Jumlah ini meningkat 486% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 303 miliar. Nah, perlu saya informasikan bahwa laporan keuangan yang menjadi acuan saya untuk analisa JAVA kali ini adalah laporan keuangan secara resmi yang saya download langsung di Bursa Efek Indonesia, di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Anda bisa cek sendiri dan bisa download sendiri di situs itu. Berikutnya kita akan menilai kualitas hutang atau solvabilitas dari JAVA. Sampai dengan kuartal ketiga, JAVA mempunyai ekuitas sebesar 12 triliun. Jumlah ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan total hutangnya sebesar 17 triliun. Sekilas tampak kurang sehat, tapi coba kita cek berikutnya untuk aset lancarnya. Pada kuartal ketiga, JAVA mempunyai aset lancar sebesar 15,4 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya yang sebesar 8 triliun. Jadi di sini terlihat bahwa hutangnya masih tergolong sehat, karena hutang jangka pendeknya masih lebih kecil dibandingkan dengan aset lancarnya, sehingga risiko gagal bayar jangka pendek dapat tercover oleh aset lancarnya yang lumayan besar. Lalu di sisi lainnya, jika kita breakdown lagi atau kita lebih rinci lagi melihat hutangnya, Anda perhatikan di sini yang perlu kita perhatikan adalah hutang yang mengandung bunga. Di sini saya sudah pisahkan ya di kotak yang berwarna kuning. Setidaknya ada 4 hutang yang mengandung bunga di sini yang perlu kita perhatikan. Dari mulai hutang jangka pendek, itu ada hutang bank jangka pendek ya. Lalu ada hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Lalu untuk hutang jangka panjangnya, itu juga ada hutang obligasi juga. Nah, di sini hutang obligasi ini yang tercatat paling besar ya, sebesar 4,8 triliun. Nah, dari keempat hutang yang mengandung bunga ini, jika kita jumlahkan, maka jumlahnya itu adalah sebesar 58% dari total keseluruhan total hutangnya. Jadi di sini terlihat bahwa mayoritas hutang dari JAVA adalah hutang yang berbunga. Dan ini yang patut untuk menjadi catatan kita. Dan ini merupakan salah satu yang harus kita perhatikan untuk emiten JAVA ini. Yang kedua, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa hutang obligasinya cukup besar ya, yaitu sebesar 4,8 triliun. Nah, yang jadi masalah di sini, hutang obligasi ini tercatat dalam dolar Amerika. Padahal selama ini pemasukan dari JAVA itu lebih banyak berasal dari dalam negeri, alias dengan menggunakan mata uang rupiah. Nah, hal ini tentu saja akan meningkatkan risiko JAVA jika terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, itu adalah 2 hal yang perlu kita mendapat perhatian pada sisi solvabilitasnya. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa prospek atau sentimen positif yang dapat memberikan angin segar pada pergerakan sahamnya. Yang pertama, sebagai perusahaan consumer good yang berhubungan dengan perut atau dengan hajat hidup orang banyak, maka harusnya keberadaan emiten seperti JAVA ini tidak akan lekang dimakan waktu. Tidak ada istilah old economy untuk JAVA atau untuk saham-saham di sektor konsumer, khususnya yang berhubungan dengan makanan.
Ya memang walaupun saat ini banyak investor yang mabuk digital ya, tapi tetap saja, sedigital apapun teknologi itu, yang masuk ke perut itu tetap harus makanan beneran, nasi yang beneran, ayam yang beneran. Nggak mungkin kita bisa kenyang hanya dengan ayam digital. Jadi jika Anda ada yang bertanya, saham apa yang cocok untuk jangka panjang? Salah satu pilihannya tentu saja saham di sektor konsumer yang berhubungan dengan makanan. Salah satunya Java yang saya bahas pada video kali ini. Nah, prospek yang kedua, Java ini adalah salah satu perusahaan consumer good yang sudah mapan di tanah air dan sudah mempunyai brand yang cukup kuat di pasar. Pada lini usaha pakan ternak itu ada brand merek Confit dan juga untuk produk turunannya ada brand So Good. Nah, semua ini tentunya akan memberikan nilai tambah tersendiri buat Java di mata investor. Nah, prospek yang ketiga, jadi sebenarnya kinerja dari Java ini pada tahun 2021 yang sedikit mengalami tekanan, salah satunya itu disebabkan karena harga ayam boiler dan juga DOC ya, anak ayam usia sehari atau live bird, mengalami penurunan. Padahal ini usaha ini menyumbang pendapatan yang terbesar bagi Java. Nah, kabar baiknya, berkat dukungan dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan afkir atau cooling ya, secara beruntun pada 3 periode ya pada tahun 2021, yang terakhir itu dilakukan pada bulan November dan juga Desember dengan total cooling sebesar 244 final stock. Ini sudah terbukti membuat harga rata-rata dari DOC naik sekitar 1,8%, menjadi sekitar Rp6.600 per ekor pada bulan Desember yang lalu. Nah, kebijakan untuk menstabilkan harga ayam ini juga sepertinya terus berlanjut sampai dengan bulan Januari tahun 2022 ini. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian yang cukup besar pada sektor ini. Dan kedepannya, kita semua berharap dan memang sudah terbukti bahwa dengan adanya kebijakan ini, maka harga DOC yang menjadi produk terbesar dari Java dapat lebih stabil bahkan sedikit lebih naik pada tahun 2022 ini. Seiring juga dengan pemulihan ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan akan ayam. Prospek yang keempat, sentimen berikutnya itu datang dari bahan bakunya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya ya, tentang BC Internasional, sekitar 40% komponen bahan baku pakan ternak itu adalah jagung. Nah, pada bulan Februari dan juga Maret, biasanya di Indonesia itu terjadi panen raya. Nah, kondisi ini biasanya membuat harga jagung akan sedikit lebih turun karena suplainya yang meningkat. Dan ini tentunya akan menjadi sentimen yang positif bagi lini usaha pakan ternak milik Java karena akan meningkatkan marginnya. Dan ini merupakan lini usaha yang penyumbang terbesar kedua ya bagi pendapatan Java. Nah, prospek atau sentimen atau yang bagus yang kedua ya dari Java ini, tentunya adalah Java ini merupakan salah satu perusahaan yang rajin membagikan dividen. Terakhir, Java membagikan dividen pada tanggal 23 bulan April tahun 2021 sebesar Rp40 per lembar saham. Pada saat itu dividen yieldnya sebesar 2,45%. Jumlah yang relatif cukup baik ya atau cukup besar dari saham sekelas Java. Nah, setelah membahas fundamental kinerjanya, sekarang kita coba cek valuasi dan harga wajar dari Java. Pada saat video ini dibuat, harga Java itu sebesar Rp1.635 per lembar saham, dengan PER sebesar 12,7 kali dan PBV sebesar 1,6 kali. Nah, untuk lebih fair, kali ini saya akan membandingkan Java ini dengan emiten poultry sejenis atau di bidang yang sama di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini saya akan membandingkan Java dengan 4 emiten, yaitu Caron Pakuhan, Cepin, lalu Widodo Unggas Makmur, WMUU, dan juga Malindo Feedmill, MAIN. Nah, kita perhatikan dari sisi PER, saat ini PER Cepin yang paling tinggi ya, dengan angka 36,8 kali. Nah, di posisi kedua ada Java 12,7 kali, lalu WMUU 9,83 kali, dan juga Malindo Feedmill 63,44 kali. Nah, untuk PBV-nya, yang paling mahal itu Caron Pakuhan ya, Cepin 4,1 kali. Nah, ini di posisi kedua dan ketiga ini sebenarnya PBV-nya sama ya, antara Java dan juga WMUU 1,6 kali. Dan terakhir yang paling murah itu adalah MAIN 0,7 kali. Oke, itu sebagai perbandingan ya, untuk valuasi dari beberapa saham emiten poultry di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikutnya untuk harga wajarnya Anda perhatikan ya. Ini adalah grafik yang menunjukkan PBV rata-rata dari Java selama 10 tahun terakhir. Garis yang berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, artinya dalam 10 tahun terakhir,
saham Java Confit biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 2,25 kali. Saat video ini dibuat, PBV Java sebesar 1,64 kali, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru yang naik turun. Nah, terlihat saat ini, posisi dari PBV Java masih di bawah dari rata-rata PBV-nya selama 10 tahun atau min PBV. Nah, dari sini kita bisa mencari harga wajarnya. Kita cari dulu book value per share ya, BVPS. Rumusnya itu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, di tengah itu ada perhitungan untuk BVS. Angkanya saya sudah dapat sebesar Rp1.072 per lembar saham. Angka ini kita kalikan dengan min PBV ya, patokan yang pertama kita gunakan, 2,25 kali. Kita bisa dapat harga wajar dari Java harusnya sebesar Rp2.412 per lembar saham. Lalu kita bandingkan dengan harga saat ini sebesar Rp1.635 per lembar saham, kita dapat margin of safety sebesar 32,21%. Nah, jika kita mau yang lebih optimis lagi ya, karena memang secara grafik kita perhatikan, secara histori, saham Java ini pernah menyentuh PBV 3,03 kali pada grafik atau garis yang berwarna ungu. Sehingga relevan jika saya juga menggunakan acuan plus 1 PBV-nya untuk mencari harga wajarnya. Caranya sama, kita kalikan juga dengan BVS ya, Rp1.072 per lembar saham. Kita bisa dapat harga wajar saham Java harusnya sebesar Rp3.248 per lembar saham. Lalu kita bandingkan dengan harga saat ini Rp1.635, kita dapat MOS yang lebih besar lagi, yaitu sebesar 49,6%, atau kita bisa bulatkan menjadi 50%. Cukup besar ya untuk saham big cap sekelas Java, dan tadi yang sudah saya katakan bahwa Java ini tidak lekang di belakang waktu. Jadi jika Anda ingin berinvestasi di saham Java ini untuk jangka panjang, tentunya jawabannya sudah Anda ketahui sendiri. Jadi kesimpulannya, Java ini termasuk saham yang berfundamental bagus, termasuk kategori big cap dan punya brand yang kuat dan cukup menarik. Dan saat ini, Java sedang dalam momentum yang cukup baik ya, dengan beberapa prospek atau sentimen yang positif yang akan mendukung kinerjanya, yang pada akhirnya kita berharap kinerjanya akan naik dan tentunya akan berpengaruh positif terhadap pergerakan harga sahamnya. Tapi sekali lagi ya, saham Java bisa akan kembali naik jika kinerjanya akan mendukung. Jika kinerjanya bagus lagi, setidaknya itu kembali pada saat kinerja sebelum pandemi. Dan jika kita melihat tanda-tanda yang ada, pemulihan ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2022 ini, tentunya hal itu tidak akan mustahil untuk terjadi. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.